makan ini kertas, mau anak kamu siapa, aku tidak takut. Ma. Iya, biarkan saja mereka teriak. Toh, uangnya sudah aman di tangan kita. Sekarang, dia akan menelan dinginnya baja. Ini untuk ibuku. Tolong jangan lupa untuk di-subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Angin senja berdesir pelan, menyelinap masuk melalui sela-sela dinding bambu yang sudah lapuk di kampung Mekarjaya. Di beranda gubuk reot itu, Nenek Siti duduk termangu di atas dipan kayu yang kakinya sudah diganjal batu bata. Matanya yang rabun menatap hamparan tanah di hadapannya, sepetak tanah yang tidak seberapa luas. Namun setiap jengkalnya menyimpan keringat dan darah almarhum suaminya. Bagi wanita berusia 68 tahun itu, tanah ini bukan sekadar aset properti. Ini adalah satu-satunya harga diri dan warisan yang tersisa. Suara gesekan dedaunan kering terhenti ketika deru mesin mobil mewah memecah kesunyian kampung yang biasanya hening. Debu beterbangan ketika kendaraan mengkilap itu berhenti tepat di depan pekarangan Nenek Siti yang sederhana. Jantung wanita tua itu berdegup lebih kencang. Sebuah firasat buruk menyergap ulu hatinya. Ia tahu siapa yang datang. Pintu mobil terbuka. Sepatu kulit hitam yang mengkilap menapak ke tanah berdebu. Kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Lurah Hadi turun dengan senyum yang dipaksakan, diikuti oleh dua orang pengawal berbadan tegap yang wajahnya datar tanpa ekspresi. Lurah itu merapikan kemeja batiknya yang licin, lalu melangkah mendekati gubuk dengan gaya seorang penguasa yang sedang meninjau jajahan. "Selamat sore, Nek Siti," sapa Lurah Hadi. Suaranya terdengar ramah, namun matanya memancarkan kilatan licik yang membuat bulu kuduk Nenek Siti meremang. Nenek Siti tidak membalas senyuman itu. Ia hanya mengangguk pelan, tangannya yang keriput mencengkeram ujung kebaya lusuhnya dengan erat. "Ada perlu apa lagi, Pak Lurah?" tanyanya dengan suara serak namun tegas. Lurah Hadi tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar kering dan meremehkan. Ia memberi isyarat kepada salah satu pengawalnya yang segera menyodorkan sebuah map berwarna merah. "Ayolah Nek, jangan kaku begitu. Saya datang membawa kabar gembira," ujar Hadi sambil membuka map tersebut dan mengeluarkan selembar kertas bermeterai. Investor sudah setuju menaikkan harganya 2 kali lipat dari tawaran bulan lalu. Cukup untuk nenek hidup mewah di panti jompo terbaik di kota. Makan enak, tidur nyenyak. Tidak perlu lagi nenek menderita di gubuk yang mau roboh ini. Lurah Hadi meletakkan kertas itu di atas meja reot di hadapan Nenek Siti, beserta sebuah pena emas yang berkilauan tertimpa cahaya matahari sore. Tanda tangan di sini. Surat pelepasan hak, selesai urusan. Uang cair besok pagi. Nenek Siti menatap kertas itu seolah benda itu adalah ular berbisa. Ia menggeleng perlahan. Namun penolakannya sekeras batu karang. "Simpan uangmu, Pak Lurah." "Saya tidak butuh," jawab Nenek Siti. Matanya menatap lurus ke wajah pria itu. "Tanah ini peninggalan suami saya. Di sini anak-anak saya dibesarkan. Di sini pula saya akan dikuburkan nanti. Tanah ini tidak dijual." Senyum di wajah Lurah Hadi perlahan memudar, digantikan oleh raut wajah yang mengeras.
Urat-urat di lehernya mulai menonjol. "Nek, ini demi kemajuan kampung Mekarjaya. Proyek ini akan besar. Jangan jadi penghambat pembangunan hanya karena sentimen masa lalu yang tidak berguna." "Pembangunan untuk siapa?" potong Nenek Siti tajam. Keberaniannya muncul entah dari mana. "Untuk kantong Bapak, saya sudah dengar warga lain dipaksa pindah dengan ganti rugi murah. Saya tidak bodoh, Pak Lurah. Pergi dari sini." Hening sejenak. Suasana senja yang syahdu mendadak berubah mencekam. Angin seolah berhenti berhembus. Lurah Hadi mendengus kasar. Topeng keramahannya runtuh seketika. Wajahnya kini merah padam, menahan amarah yang meledak karena penolakan seorang wanita tua yang dianggapnya tidak berdaya. "Dasar orang tua tidak tahu diuntung," bentak Lurah Hadi. Suaranya menggelegar, membuat burang-burang gereja terbang ketakutan dari atap gubuk. Dengan gerakan kasar, Hadi menyambar kertas surat pelepasan hak itu. Bukannya memasukkannya kembali ke dalam map, ia justru merobek kertas itu menjadi serpihan-serpihan kecil dengan penuh emosi. Bunyi kertas yang tercabik terdengar menyakitkan di telinga Nenek Siti. Namun, kegilaan Lurah Hadi belum berakhir. Matanya menyapu sekeliling dan tertumbuk pada sebuah kaleng bekas cat yang berisi air keruh, sisa tadahan hujan di dekat tiang penyangga. Tanpa ragu, ia mencengkeram segenggam sobekan kertas itu, lalu mencelupkannya ke dalam air kotor tersebut. Ia mengaduknya kasar dengan jarinya, hingga kertas itu hancur menjadi bubur yang menjijik. "Kau menolak tawaranku? Kau menolak kebaikanku?" desis Hadi sambil melangkah maju. Kedua pengawalnya sigap menahan bahu Nenek Siti yang hendak bangkit ketakutan. Tubuh rentanya tak mampu melawan tenaga dua lelaki muda itu. "Buka mulutnya," perintah Hadi dingin. Nenek Siti meronta, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang keriput. "Tolong, jangan," rintihnya. Tapi Lurah Hadi sudah dirasuki setan, amarah, dan arogansi kekuasaan. Dengan tangan kirinya, ia mencengkeram rahang Nenek Siti, memaksanya membuka mulut. Tangan kanannya yang menggenggam bubur kertas basah dan kotor itu dijejalkan paksa ke dalam mulut wanita tua itu. "Makan ini," seru Hadi keji. "Telan kesombonganmu bersama surat ini. Biar kau tahu siapa yang berkuasa di sini." Nenek Siti tersedak. Rasa pahit tinta bercampur air kotor dan tekstur kertas yang menjijikkan memenuhi rongga mulutnya. Ia terbatuk-batuk, berusaha memuntahkannya, namun tangan Hadi membungkam mulutnya, memaksanya untuk menelan. Dadanya sesak, napasnya tersengal. Rasa perih dan terhina menjalar lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Setelah memastikan Nenek Siti menelan sebagian dari bubur itu, Hadi melepaskan cengkeramannya. Nenek Siti jatuh terjerembab ke lantai kayu yang dingin, terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya. Sisa-sisa bubur kertas menempel di bibir dan dagunya, bercampur dengan air liur dan air mata. Lurah Hadi berdiri menjulang di atasnya, membersihkan tangannya dengan sapu tangan sutra yang ia ambil dari saku, lalu membuang sapu tangan itu ke wajah Nenek Siti. "Ini baru peringatan, Siti," ancam Hadi dengan suara rendah yang mengerikan. "Kampung ini milikku. Tanah ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Jangan coba-coba melawanku lagi, atau nasibmu akan lebih buruk dari sekadar menelan sampah tanpa menoleh lagi." Lurah Hadi berbalik dan melangkah pergi, diikuti kedua pengawalnya. Deru mobil kembali terdengar, lalu menjauh, meninggalkan debu
yang perlahan turun kembali ke tanah. Di gubuk reot itu, di bawah temaram lampu minyak yang baru saja dinyalakan, Nenek Siti tergeletak lemah. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan hanya karena dinginnya malam yang mulai turun, tapi karena trauma yang baru saja merobek jiwanya. Ia meraba dadanya yang masih terasa sakit. Sisa rasa kertas dan air kotor masih tertinggal di kerongkongannya. Namun, di balik air matanya yang mengalir deras, ada nyala api kecil yang tidak padam. Api kemarahan dan sumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Meski nyawa taruhannya. Sorot lampu mobil patroli membelah pekatnya malam di kampung Mekarjaya, menciptakan siluet panjang yang bergerak grok di antara pepohonan pisang dan rumirama semi permanen yang tertidur lelap. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2 dini hari. Bribka Rina mematikan mesin, membiarkan keheningan mengambil alih deru halus kendaraan dinasnya. Tubuhnya terasa remuk redam setelah 3 hari penuh bertugas dalam operasi pengamanan di perbatasan kota. Namun rasa lelah itu seketika tertutup oleh kerinduan yang membuncah. Di kursi penumpang, sebungkus martabak manis kesukaan ibunya sudah mulai dingin. Tapi ia yakin senyum Nenek Siti akan tetap hangat menyambutnya. Rina melangkah keluar, merapikan seragam coklatnya yang sedikit kusut. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia mengerutkan kening saat melihat beranda rumah ibunya yang gelap gulita. Biasanya, Nenek Siti selalu menyalakan lampu teras jika tahu putrinya akan pulang, atau setidaknya membiarkan lampu ruang tengah tetap hidup. Namun kali ini, rumah panggung tua itu tampak seperti bangunan mati, ditelan kegelapan yang tidak wajar. "Bu," panggil Rina pelan. Tangannya mendorong pintu depan. Tidak terkunci. Jantung Rina berdetak satu tempo lebih cepat. Insting kepolisiannya yang telah diasah bertahan-tahan menghadapi kriminalitas jalanan seketika mengirimkan sinyal bahaya ke otak kecilnya. Ia tidak langsung masuk. Tangannya meraba saklar di dinding dekat pintu. Namun ketika ia menekannya, tidak ada cahaya yang memancar. Bohlam putus atau sengaja dimatikan. Rina segera merogoh saku celana kargonya, menarik keluar senter kecil taktis dan menyalakannya. Sinar putih menyilaukan itu menyapu ruangan, dan pemandangan yang tersaji di depannya membuat napas Rina tercekat di tenggorokan. Ruang tamu yang biasanya rapi dan berbau minyak kayu putih kini tampak seperti kapal pecah. Kursi rotan tua, tempat ibunya biasa menyulam, terguling di lantai. Taplak meja bermotif bunga yang ia belikan bulan lalu teronggok di sudut ruangan, kotor dan kumal. Namun, bukan kekacauan itu yang membuat darah Rina berdesir hebat, melainkan bau yang menyengat hidungnya. Bau anyir muntahan, aroma pesing yang tajam, dan sesuatu yang berbau busuk seperti makanan basi bercampur tanah. Rina mengarahkan senter ke lantai. Ada noda-noda putih kekuningan yang mulai mengering bubur kertas. Jejak sepatu berlumpur tercetak jelas di sana, seolah pemilik jejak itu sengaja menginjak lantai kayu yang selalu dipel ibunya setiap pagi dengan penuh kasih sayang. "Ibu!" teriak Rina. Kali ini suaranya pecah oleh kepanikan. Ia berlari menyusuri jejak kekacauan itu. Cahaya senternya berhenti di pojok ruangan, di celah sempit antara lemari tua dan dinding. Di sanalah dunianya runtuh. Nenek Siti, wanita yang membesarkannya seorang diri dengan berjualan kue, wanita terkuat yang pernah ia kenal, kini meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Tubuh rentanya gemetar hebat, lutut ditekuk rapat ke dada, dan kedua tangannya menutupi telinga seolah berusaha meredam suara-suara jahat yang terus berdengung di kepalanya. Rina menjatuhkan senternya
membiarkan cahaya itu menggelinding dan menyorot dinding secara acak. Ia berlutut, mengabaikan lantai yang lengket dan kotor ibu. Astaga, ibu. Rina menyentuh bahu ibunya. Kulit itu terasa dingin, sedingin es. Nenek Siti tersentak hebat saat merasakan sentuhan itu. Ia menjerit tertahan, sebuah suara serak yang menyayat hati. Lalu merangkak mundur semakin dalam ke sudut ruangan. Matanya terbelalak liar, menatap Rina, namun tidak melihat putrinya di sana. Yang ia lihat hanyalah bayang-bayang monster yang baru saja menghancurkan jiwanya. Ampun, jangan, saya makan. Saya makan? Racau Nenek Siti dengan suara parau. Bibirnya piko-pika. Ada sisa bubur kertas yang mengering di sudut mulutnya, bercampur dengan noda darah samar. Daster batik lusuh yang dikenakannya basah oleh keringat dan air seni. Rina merasa dadanya sesak, seolah ada tangan raksasa yang meremas paru-parunya. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh menangis sekarang. Ia harus menjadi tiang sandaran. Bu, ini Rina, anak ibu, bisiknya. Suaranya bergetar menahan tangis. Ia meraih tangan ibunya yang keriput dan kotor, menggenggamnya erat. Lihat aku, Bu. Lihat seragam Rina. Ini Rina. Perlahan, tatapan kosong Nenek Siti mulai fokus. Napasnya yang memburu berangsur melambat, meski tubuhnya masih terguncang oleh tremor yang tak terkendali. Ia menatap wajah wanita muda di depannya, menelusuri garis rahang yang tegas dan mata yang basah itu. Pengenalan itu datang perlahan, menyakitkan. Seiring dengan kembalinya kesadaran akan realitas yang pahit. Rina, suara Nenek Siti nyaris tak terdengar. Lebih mirip embusan napas terakhir orang yang sekarat. Iya Bu, aku pulang. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani menyakiti ibu? Rina bertanya. Nadanya berubah dingin, tajam, dan mematikan. Sisi lembut seorang anak perempuan mulai bergeser, memberi ruang bagi sisi lain dirinya. Seorang penegak hukum yang sedang murka. Nenek Siti mulai menangis, bukan tangisan histeris, melainkan air mata diam yang mengalir deras, membasahi pipi tirusnya yang lebam. Dengan terbota-bota, di antara isak tangis yang menyakitkan, ia mulai bercerita. Kata-katanya patah-patah, namun setiap suku kata menghujam jantung Rina seperti peluru. Lurah, Hadi, ucap Nenek Siti, menyebut nama itu dengan ketakutan yang murni. Dia datang, minta tanah. Rina mengeratkan rahangnya hingga terdengar bunyi gemeretak gigi. Lurah Hadi, pria yang seharusnya menjadi pamong, pelindung warga, ternyata adalah iblis yang menyusup ke rumahnya. Dia paksa ibu makan surat. Nenek Siti menunjuk gumpalan bubur kertas di lantai dengan tangan gemetar. Dia bilang dia penguasa di sini. Dia bilang hukum adalah mulutnya. Dia ludahi ibu, Rin. Dia suruh ibu telan sertifikat itu kalau mau selamat. Setiap detail yang keluar dari mulut ibunya membakar kewarasan Rina. Ia membayangkan bagaimana ibunya yang tua dan tak berdaya dipaksa berlutut, dipaksa memakan kertas, dihina dan ditinggalkan dalam keadaan sehina ini di rumahnya sendiri. Bau pesing di ruangan itu kini memiliki penjelasan yang membuat darah Rina mendidih ibunya. Begitu ketakutan hingga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia bilang, "Tidak ada yang bisa tolong ibu, tidak juga kamu." Nenek Siti menunduk, menyembunyikan wajahnya di dada Rina.
Katanya, "Seragammu tidak ada harganya di hadapan uangnya." Kalimat terakhir itu mematahkan sesuatu di dalam diri Bribka Rina. Rasa lelah akibat tugas luar kota lenyap tak berbekas, digantikan oleh adrenalin yang memompa kebencian murni. Ia memeluk ibunya erat-erat, membiarkan wanita tua itu menumpahkan segala ketakutan di pundaknya yang kokoh. Namun, tatapan Rina tidak lagi sendu. Matanya menatap lurus ke arah kegelapan di luar pintu yang terbuka. Tajam dan berkilat seperti mata harimau yang baru saja dibangunkan dari tidurnya. Lurah Hadi telah melakukan kesalahan fatal. Dia mengira dia hanya Mengginia Kinjek, seorang janda tua miskin yang tak berdaya. Dia lupa, atau mungkin terlalu sombong untuk peduli, bahwa janda tua itu memiliki seorang pelindung. Seorang pelindung yang dididik dengan disiplin besi, yang bersumpah untuk memberantas kejahatan, dan yang kini memiliki alasan pribadi untuk menyeretnya ke neraka dunia. Rina melepaskan pelukannya perlahan, lalu menyeka wajah ibunya dengan ujung lengan seragamnya. Ia bangkit berdiri, mengambil senter yang tergeletak dan menyisipkannya kembali ke sabuk kopel. Aura di sekitar Rina berubah drastis. Ia bukan lagi anak perempuan yang pulang membawa martabak. Ia adalah badai yang akan datang. "Ibu mandi dulu ya, biar Rina bantu bersihkan. Setelah itu, ibu istirahat," kata Rina dengan suara yang sangat tenang. Ketenangan yang justru mengerikan. Malam ini Rina jaga ibu, tapi besok Rina menoleh ke arah foto dirinya dalam seragam polisi yang tergantung miring di dinding. Kacanya retak akibat ulah Hadi dan anak buahnya. "Besok, aku akan pastikan dia tahu arti kata penguasa yang sebenarnya," gumam Rina. Tangan kanannya tanpa sadar meraba gagang pistol di pinggangnya. Bukan untuk mencabutnya, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa keadilan memiliki banyak bentuk. Dan untuk Lurah Hadi, Rina bersumpah, keadilan itu akan datang dengan cara yang paling menyakitkan. Udara di dalam rumah kayu tua itu mendadak terasa begitu berat, seolah oksigen telah disedot paksa keluar, menyisakan ruang hampa yang menyesakkan dada. Bribka Rina masih berlutut di hadapan kursi rotan tempat ibunya duduk. Tangannya gemetar hebat saat jemarinya yang terbiasa memegang senjata api kini dengan lembut menyisihkan ujung kerudung lusuh milik Nenek Siti. Di sana tercetak jelas di atas kulit leher yang mulai keriput dan ringkih sebuah jejak kekejaman. Bekas memar berwarna ungu kebiruan melingkar samar namun tegas, membentuk pola yari-yari tangan manusia. Itu adalah bekas cekikan. Dunia Rina seakan berhenti berputar. Suara detak jam dinding kuno di ruang tengah terdengar seperti pukulan palu godam di telinganya. Sebagai seorang anggota kepolisian, Rina sudah terlalu sering melihat luka seperti ini. Ia pernah melihatnya pada korban kekerasan dalam rumah tangga, pada korban perkelahian jalanan, bahkan pada jasad yang tak bernyawa. Namun, melihat tanda kekerasan itu tercetak di tubuh ibunya sendiri, wanita yang melahirkannya, membesarkannya dengan keringat dan air mata sendirian, rasanya seperti ada sembilu yang mengiris jantungnya perlahan-lahan. Nenek Siti mencoba menarik kembali kerudungnya dengan tangan yang masih gemetar, berusaha menutupi aib yang ia terima, namun Rina menahannya dengan lembut. "Siapa, Bu?" Suara Rina terdengar serak. Getaran amarah yang tertahan membuat nada bicaranya terdengar menakutkan. Berbeda jauh dari sapaan hangatnya beberapa menit yang lalu. Nenek Siti menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca, menghindari tatapan tajam putrinya.
Bukan apa-apa, Nduk. Cuma salah paham sedikit. Ibu yang salah. Ibu yang kurang hati-hati bicaranya. Salah paham. Tidak meninggalkan bekas cekikan di leher, Bu. Rina meninggikan suaranya sedikit. Bukan karena marah pada ibunya, melainkan karena frustrasi melihat wanita yang paling ia hormati diperlakukan serendah ini. Ia menarik napas panjang, mencoba memanggil sisi profesionalismenya sebagai aparat. Meski sisi emosionalnya sebagai seorang anak menjerit ingin mengamuk. Ibu, lihat aku, pinta Rina. Kali ini lebih lembut namun penuh penekanan. Ia menggenggam kedua tangan ibunya yang dingin dan kasar. Aku ini polisi. Tugasku melindungi orang lemah. Melindungi masyarakat. Kalau ibuku sendiri dianiaya dan aku diam saja, untuk apa aku pakai seragam ini? Katakan, siapa yang melakukan ini? Air mata Nenek Siti akhirnya tumpah. Pertahanan wanita tua itu runtuh di hadapan ketegasan putrinya. Dengan bibir gemetar, ia mulai bercerita dengan suara lirih yang terputus-putus. Ia menceritakan kedatangan Lurah Hadi pagi tadi, paksaan untuk menandatangani surat pelepasan tanah, hingga bentakan kasar lelaki itu ketika Siti menolak. Dan puncaknya, ketika tangan pejabat desa yang seharusnya mengayomi itu justru mendarat di leher ringkihnya, menekannya ke dinding hanya karena ambisi akan tanah warisan. Mendengar nama Lurah Hadi disebut, rahang Rina mengeras hingga terdengar bunyi gemeretak gigi. Urat-urat di pelipisnya menonjol, darahnya mendidih, memompa adrenalin yang menuntut pembalasan instan. Bayangan wajah Lurah Hadi yang selama ini ia kenal sebagai sosok yang sok berwibawa, kini berubah menjadi monster di benaknya. Seorang pejabat publik, seorang lurah, menganiaya seorang janda tua miskin hanya demi tanah. Rina bangkit berdiri. Napasnya memburu. Insting pertamanya adalah berlari keluar, mendatangi rumah Lurah Hadi, dan menyeret pria itu keluar untuk menghajar wajahnya hingga babak belur. Ia punya kemampuan bela diri. Ia punya kekuatan fisik. Itu akan sangat memuaskan. Namun, Rina terdiam sejenak. Matanya menatap seragam dinas yang ia kenakan. Lambang kepolisian di lengan kanannya, seolah mengingatkannya pada sumpah jabatan yang pernah ia ucapkan. Jika ia bertindak main hakim sendiri, ia tak ubahnya seperti preman berseragam. Lurah Hadi pasti akan memutarbalikkan fakta, menggunakan koneksi dan uangnya untuk menuntut balik Rina atas tuduhan penganiayaan aparat. Rina tahu betul liciknya orang-orang yang mabuk kekuasaan. Tidak, ia tidak akan memberikan celah sedikit pun bagi Lurah Hadi untuk lolos. Rina memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya yang masih memburu. Di dalam keheningan batinnya, sebuah sumpah terucap tanpa suara, namun bergema lebih keras dari teriakan manapun. Lurah Hadi, kau baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu. Kau tidak hanya menyakiti seorang janda tua tak berdaya. Kau baru saja membangunkan harimau tidur. Kau menyakiti ibu dari seorang bribka Rina. Demi Tuhan, aku bersumpah, lencana ini bukan hanya hiasan. Aku akan menyeretmu ke pengadilan, mempreteli kehormatan palsumu, dan memastikan kau membusuk di balik jeruji besi sesuai dengan hukum yang berlaku. Rina membuka matanya. Tatapannya kini berubah. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya sorot mata dingin seorang penyidik yang siap memburu targetnya. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintar miliknya. Bu, maaf ya, Rina harus foto lukanya. Ini untuk bukti, ucapnya pelan.
Nenek Siti tampak ragu. Ketakutan masih membayang di wajahnya. Enduk, apa tidak jadi masalah besar nanti? Pak Lurah itu orang kuat. Ibu takut kamu kenapa-kenapa. Justru karena dia merasa kuat, dia harus diberi pelajaran bahwa tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Bu, apalagi dia menganiaya orang tua. Jawab Rina tegas, sambil mulai mengambil beberapa foto memar di leher ibunya dari berbagai sudut dengan pencahayaan yang cukup. Setiap jepretan kamera terasa seperti Rina sedang menyusun paku untuk peti mati karir Lurah Hadi. Setelah selesai mendokumentasikan bukti awal, Rina menyimpan ponselnya kembali. Ia meraih tas kecil milik ibunya yang tergantung di kapstok, lalu mengambil jaket lusuh milik ibunya. Ayo Bu, kita berangkat sekarang, ajak Rina. Kemana Rin? Ibu tidak mau ke kantor polisi. Ibu malu. Rina menggeleng, lalu memakaikan jaket itu ke tubuh ibunya dengan penuh kasih sayang, menutupi tubuh yang masih gemetar karena trauma. Kita ke puskesmas dulu, atau ke rumah sakit tuh. Kita butuh visum, Bu. Kertas visum itu yang akan jadi senjata Rina untuk membungkam mulut Lurah Hadi nanti. Nenek Siti menatap putrinya. Ia melihat perubahan drastis pada Rina. Gadis kecilnya yang dulu manja, kini telah berubah menjadi sosok pelindung yang tangguh. Ada aura wibawa yang memancar, membuat rasa takut Nenek Siti perlahan surut, tergantikan oleh rasa percaya. Baik Enduk, ibu ikut kamu, bisik Nenek Siti, pasrah. Rina menuntun ibunya berjalan keluar rumah. Langkah kakinya mantap menghantam tanah berdebu di halaman. Sinar matahari sore menyorot wajahnya, mempertegas gurat tekad di wajah Pauluan itu. Saat ia membantu ibunya naik ke kursi penumpang mobil, Rina sempat menoleh ke arah jalan desa yang mengarah ke rumah Lurah Hadi. Jaraknya tidak jauh dari sini. Rina bisa membayangkan pria itu mungkin sedang duduk santai menikmati kopi, merasa menang karena berhasil mengintimidasi seorang wanita tua, tanpa menyadari bahwa badai sedang bergerak ke arahnya. Rina masuk ke kursi pengemudi dan membanting pintu mobil dengan keras. Bunyi debuman itu adalah tanda dimulainya perang. Ini bukan lagi sekadar tugas negara. Ini personal. Bertahanlah sebentar lagi, Bu, ucap Rina sambil memutar kunci kontak. Mesin mobil menderu, seirama dengan detak jantungnya yang memburu keadilan. Malam ini juga, laporan polisi akan terbit. Besok pagi, surat panggilan akan sampai di mejanya, dan aku sendiri yang akan memastikannya. Mobil itu melaju meninggalkan pekarangan, membawa seorang ibu yang terluka dan seorang anak yang bersiap menegakkan keadilan dengan cara yang paling menyakitkan bagi pelakunya, melalui jalur hukum yang tak bisa disuap. Di balik kemudi, Bribka Rina bukan lagi sekadar anak desa yang pulang kampung. Dia adalah nemesis bagi siapapun yang berani menyentuh ibunya. Matahari belum sepenggalah naik ketika Rina memutuskan untuk menyusuri jalan setapak berbatu yang membelah area persawahan di pinggiran desa. Ia mengenakan kemeja flanel lusuh dan celana jeans pudar, sebuah upaya sadar untuk membaur dan menanggalkan identitas jurnalis kota yang mungkin mencolok. Namun, buku catatan kecil yang tersembunyi di saku dalam jaketnya terasa berat, seolah berisi beban ekspektasi yang belum terpenuhi. Sejak kepulangannya, kemajuan investigasinya berjalan lambat, merayap seperti siput di atas tanah kering. Rina tahu ia sedang bermain api. Jaringan kekuasaan Lurah Hadi bukan sekadar rumor kedai kopi. Itu adalah jaring laba-laba raksasa
yang menjerat setiap aspek kehidupan warga, mulai dari perizinan tanah hingga bantuan sosial, semuanya harus melalui satu pintu. Dan pintu itu dijaga oleh orang-orang yang setia atau takut kepada sang lurah. Target pertamanya pagi itu adalah Pak Warsito, mantan bendahara desa yang dipecat secara tidak hormat 2 tahun lalu. Rumor yang beredar, Warsito didepak karena menolak menandatangani laporan fiktif proyek irigasi. Rina menemukan lelaki tua itu sedang memberi makan ayam di halaman belakang rumahnya yang berdinding anyaman bambu. "Pak Warsito?" sapa Rina pelan. Mencoba terdengar ramah, namun tegas. Lelaki itu menoleh. Gurat wajahnya menegang seketika saat menyadari kehadiran orang asing. "Siapa kamu? Ada perlu apa?" "Saya Rina, Pak. Saya ingin bertanya sedikit soal proyek irigasi desa 2 tahun lalu," ujar Rina mendekat selangkah namun tetap menjaga jarak sopan. "Saya dengar Bapak tahu sesuatu tentang ketidakberesan anggarannya." Hening menyergap. Suara ayam yang mengais tanah tiba-tiba terdengar begitu nyaring. Warsito meletakkan wadah pakan dengan kasar. Matanya menyapu sekeliling dengan gelisah, seolah takut dinding rumahnya sendiri memiliki telinga. "Pulanglah, Neng." Suara Warsito bergetar, rendah dan parau. "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Itu masa lalu. Tapi Pak, kalau kita diam saja, Lurah Hadi akan terus." "Diam," bentak Warsito. Bukan karena marah, melainkan panik. Ia melangkah cepat ke arah Rina, merendahkan suaranya hingga hampir berbisik. "Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Mereka bukan orang sembarangan. Kalau kamu sayang nyawamu atau nyawa keluargamu, lupakan saja. Jangan gali kuburanmu sendiri di sini." Sebelum Rina sempat membalas, Warsito sudah berbalik dan masuk ke dalam rumah, membanting pintu kayu hingga debu beterbangan. Rina terpaku di tempatnya. Penolakan itu bukan sekadar ketidakinginan untuk bicara. Itu adalah manifestasi dari teror murni. Rina menghela napas panjang, mencoba menekan frustrasi yang mulai mendidih di dadanya. Ia berjalan kembali ke jalan utama desa. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, insting jurnalisnya berteriak bahwa reaksi Warsito adalah konfirmasi tersirat akan adanya busuk yang disembunyikan. Namun di sisi lain, ada dorongan yang lebih gelap, lebih pribadi, yang membakar ulu hatinya. Bayangan wajah ayahnya melintas, ketidakadilan yang menimpa keluarganya di masa lalu, yang juga berakar dari Keswanang Wenonggen sistem yang sama, menjadi bahan bakar utama langkah kakinya. Rina menyadari konflik batin itu semakin tajam. Apakah ia melakukan ini demi kebenaran jurnalistik? Atau semata-mata demi memuaskan dahaga balas dendam? Batas antara integritas profesional dan amarah pribadi kini setipis benang. Jika ia membiarkan dendam mengambil alih, ia mungkin akan bertindak gegabah dan menghancurkan segalanya. Namun tanpa api dendam itu, ia tidak yakin punya cukup keberanian untuk melawan raksasa seperti Lurah Hadi. Langkah Rina terhenti di depan sebuah warung kopi kecil dekat balai desa. Ia butuh duduk sejenak. Saat ia memesan segelas teh hangat, ia merasakan tatapan menusuk dari meja di sudut. 2 orang pria bertubuh kekar, mengenakan jaket kulit, meski matahari mulai terik, sedang mengawasinya. Mereka tidak bicara, hanya menatap lekat sambil menghembuskan asap rokok tebal ke udara. Salah satu dari mereka, pria dengan bekas luka di pelipis, berdiri dan berjalan melewati meja Rina. Ia tidak berhenti, namun saat melintas, ia menjatuhkan kalimat dengan nada datar yang dingin. Angin di desa ini bisa berubah jadi badai kalau orang asing terlalu banyak tanya. "Hati-hati masuk angin, Mbak."
Ancaman itu tidak langsung, tidak kasar, namun pesannya sejelas kristal. Mereka tahu siapa dia, dan mereka tahu apa yang sedang ia lakukan. Rina merasakan bulu kuduknya meremang. Jantungnya berpacu lebih cepat. Bukan hanya karena takut, tapi karena adrenalin. Ini berarti ia sudah berada di jalur yang benar. Mereka mulai gerah. Alih-alih mundur, Rina justru merasa tertantang. Ia menghabiskan tehnya dengan cepat, meletakkan uang di meja, dan beranjak pergi dengan kepala tegak, meski tangannya sedikit gemetar di dalam saku. Ia tidak boleh terlihat lemah. Predator seperti mereka bisa mencium rasa takut. Sore harinya, Rina mengubah strateginya. Jika pintu depan tertutup rapat dan dijaga anjing penjaga, ia harus mencari celah tikus. Ia teringat pada Bu Siti, seorang tenaga honorer di kantor kelurahan yang pernah menjadi teman sekelasnya saat SD. Rina menunggu di persimpangan jalan yang biasa dilewati Siti saat pulang kerja. Ketika motor bebek Siti melintas, Rina melambaikan tangan. Wanita itu berhenti. Wajahnya tampak lelah, namun terkejut melihat teman lamanya. Setelah basa-basi singkat, Rina mengajak Siti menepi ke bawah pohon rindang, jauh dari keramaian. "Sit, aku butuh bantuanmu," ucap Rina. To the point. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu sebelum Mate Mota Lurah Hadi menyadari pertemuannya. Siti tampak ragu. "Bantuan apa, Rin? Kalau soal Pak Lurah, aku nggak berani. Aku tidak minta kamu bersaksi." "Sit, aku cuma butuh petunjuk." Rina menatap mata Siti dalam-dalam, mencoba menyalurkan urgensi tanpa menakutinya. "Cuma satu hal, apa benar ada pengalihan nama sertifikat tanah warga di Blok Selatan bulan lalu?" Siti menggigit bibir bawahnya. Matanya bergerak gelisah ke kiri dan kanan. Ia meremas tang motornya erat-erat. Konflik tampak jelas di wajahnya antara loyalitas pada atasan yang menakutkan dan hati nurani yang tertekan. Aku nggak pegang berkas aslinya, Rin," bisik Siti akhirnya. Suaranya nyaris tertelan angin. "Tapi aku pernah lihat buku agenda Pak Carik. Ada catatan setoran uang tunai dari pengembang perumahan. Tanggalnya sama persis dengan hari di mana Pak Warsito diusir warga dari rapat desa waktu itu." Mata Rina membelalak. Itu dia, celah kecil yang ia cari. "Kamu ingat nama pengembangnya?" desak Rina. "PT Graha Makmur." "Tapi Rin, tolong." Siti mencengkeram lengan Rina dengan tangan gemetar. "Jangan bawa-bawa namaku. Pak Hadi itu, dia punya cara untuk membuat orang hilang pelan-pelan. Suamiku cuma buruh tani. Kami nggak bisa melawan. Aku janji, Sit, namamu aman bersamaku." "Terima kasih, ini sangat berarti." Siti segera menyalakan motornya dan melaju pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Rina sendirian di bawah pohon. Rina mengeluarkan buku catatannya dan dengan cepat menuliskan 2 kata kunci, PT Graha Makmur dan buku agenda Carik. Informasi ini adalah sebuah kemenangan kecil. Namun Rina sadar kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Ancaman di warung kopi tadi bukan sekadar gertakan. Lurah Hadi sudah mulai menggerakkan bidak-biduknya untuk menutup ruang gerak Rina. Saat berjalan pulang menuju penginapan kecil tempatnya menginap, Rina merasa diikuti. Suara deru motor yang pelan di kejauhan, bayangan yang menghilang saat ia menoleh ke belakang. Semuanya menciptakan orkestra paranoia di kepalanya. Desa yang dulu ia kenal sebagai tempat bermain masa kecil, kini berubah menjadi labirin penuh jebakan. Sesampainya di kamar, Rina mengunci pintu ganda
dan menutup tirai jendela rapat-rapat. Ia menatap pantulan dirinya di cermin retak yang tergantung di dinding. Wajahnya tampak lelah, namun matanya menyala dengan tekad yang baru. Ia menyentuh dadanya, merasakan detak jantung yang masih memburu. "Ini baru permulaan, Pak Hadi," gumamnya pada bayangan di cermin, seolah berbicara langsung pada musuhnya. Rasa takut itu masih ada, melilit perutnya seperti ular dingin. Tapi kini, rasa takut itu bercampur dengan kepuasan. Ia telah menemukan ujung benang kusut itu. Dan sekecil apapun celahnya, Rina bersumpah akan menarik benang itu sampai seluruh jaring kotor Lurah Hadi terurai. Tak peduli seberapa besar bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang desa Sukamaju. Malam itu, Rina tidur dengan satu mata terbuka, menyadari bahwa perang dingin ini baru saja dimulai. Hujan rintik-rintik mulai membasahi kaca depan mobil Rina, menciptakan pola abstrak yang membiaskan cahaya lampu jalanan yang remang-remang. Suasana malam itu terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Sejak konfrontasi terbuka dengan orang-orang suruhan Lurah Hadi kemarin sore, Rina tahu ia sedang diawasi. Setiap kali ia menoleh, bayangan hitam seolah mengikutinya. Namun tekadnya sudah sekeras baja. Mundur sekarang sama saja dengan membiarkan ketidakadilan menang. Mobilnya berbelok perlahan memasuki pelataran sebuah warung kopi tua di pinggiran desa. Tempat yang cukup tersembunyi dari herek pikak pusat pemerintahan kelurahan. Ini adalah lokasi pertemuan yang telah disepakati dengan susah payah. Di sudut ruangan yang temaram, seorang pria parubaya duduk dengan tubuh membungkuk, tangannya menggenggam gelas teh panas dengan gemetar. Itu adalah Pak Maman, mantan bendahara desa yang dipecat secara tidak hormat 6 bulan lalu karena menolak menandatangani laporan fiktif. Rina menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Lalu melangkah mendekat. Ia duduk di hadapan Pak Maman tanpa suara, membiarkan keheningan berbicara sejenak sebelum memulai. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya guratan ketakutan yang mendalam. "Terima kasih sudah mau datang, Pak." Suara Rina lembut namun tegas, berusaha menyalurkan rasa aman. Pak Maman menoleh ke kiri dan kanan dengan gelisah. Matanya menyiratkan paranoid yang akut. "Mbak Rina, saya tidak tahu apakah ini keputusan yang benar. Kalau Hadi tahu saya bertemu dengan wartawan, habislah saya. Bukan cuma saya, tapi keluarga saya." Rina mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke mata pria itu. "Pak, Lurah Hadi sudah merasa di atas angin. Dia berpikir tidak ada yang berani menyentuhnya karena semua orang takut. Tapi ketakutan itulah senjata utamanya. Jika Bapak diam, dia akan terus memangsa korban lain. Bapak tahu persis apa yang terjadi di dalam sana. Saya bisa menjamin kerahasiaan identitas Bapak dalam publikasi awal. Dan saya memiliki kontak di lembaga bantuan hukum yang siap memberikan perlindungan saksi jika kasus ini meledak." Pak Maman terdiam, menunduk menatap ampas teh di dasar gelasnya. Ia tampak bergulat dengan batinnya sendiri. Ingatan tentang bagaimana ia dipermalukan dan diusir dari kantor desa karena mempertahankan kejujuran kembali menghantuinya. Ia melihat ketulusan di mata Rina, sebuah keberanian yang dulu pernah ia miliki namun padam ditekan kekuasaan. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Pak Maman merogoh tas lusuh di sampingnya. Ia mengeluarkan sebuah map plastik berwarna biru yang tampak sudah sering dibuka tutup. Ia meletakkannya di atas meja dan mendorongnya perlahan ke arah Rina. "Itu salinan buku besar yang saya simpan
Diam-diam sebelum mereka mengusir saya, bisik Pak Maman. Suaranya serak. Selama ini orang mengira korupsi Hadi hanya sebatas markup anggaran renovasi pasar atau jalan desa. Tapi itu hanya puncak gunung es, Mbak. Rina membuka map itu dengan hati-hati. Matanya membelalak saat membaca lembar demi lembar dokumen di dalamnya. Ini bukan sekadar catatan pengeluaran biasa. Ini adalah bukti sistematis dari sebuah kejahatan terstruktur. Ini, Rina tercekat. Jarinya menelusuri kolom-kolom angka yang fantastis. Dana desa untuk 3 proyek fiktif, dan ini manipulasi data tanah. Pak Maman mengangguk cepat. Benar, itu yang paling mengerikan, Mbak. Hadi bekerja sama dengan oknum di Badan Pertanahan. Mereka memanipulasi data tanah milik warga yang buta huruf atau lansia yang tidak memiliki ahli waris kuat. Tanah-tanah itu diubah kepemilikannya menjadi nama-nama kerabat Hadi atau nama fiktif, lalu dijual ke pengembang dengan harga tinggi. Warga asli hanya diberi kompensasi receh atau bahkan diintimidasi agar pindah. Darah Rina mendidih. Ia membalik halaman berikutnya dan menemukan daftar nama warga yang menjadi korban. Beberapa nama ia kenal sebagai petani kecil yang hidupnya pas-pasan. Kejahatan ini jauh lebih keji dari yang ia bayangkan. Lurah Hadi tidak hanya mencuri uang negara, ia merampas hak hidup dan tanah kelahiran warganya sendiri. Ada bukti transfer atau aliran dana, tanya Rina. Naluri jurnalistiknya menuntut kelengkapan data. Halaman terakhir, jawab Pak Maman. Ada catatan aliran dana masuk ke rekening pribadi Hadi dan beberapa pejabat di atasnya yang menjadi pelindungnya. Itu sebabnya dia merasa kebal hukum. Dia menyuap jaringannya dengan uang hasil rampasan tanah warga. Rina menatap dokumen itu seolah sedang memegang dinamit. Bukti ini sangat kuat, tak terbantahkan dan mematikan. Dengan data ini, ia tidak hanya bisa menjerat Lurah Hadi, tetapi juga mengguncang struktur kekuasaan yang melindunginya. Namun, di saat yang sama, Rina sadar bahwa dokumen ini adalah tiket menuju bahaya yang sebenarnya. Pak Maman, kata Rina dengan nada serius, menutup map itu dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Bapak baru saja melakukan hal paling berani yang bisa dilakukan warga desa ini. Ini cukup, ini lebih dari cukup untuk menyeretnya ke pengadilan. Hati-hati, Mbak. Suara Pak Maman bergetar, kini bercampur dengan sedikit harapan. Hadi punya mata di mana-mana. Kalau dia tahu Mbak memegang data ini, dia tidak akan sekadar mengirim preman untuk menggertak. Dia akan melakukan apa saja untuk memusnahkan bukti itu. Biarkan dia mencoba, jawab Rina, meski jauh di lubuk hatinya. Rasa dingin mulai merambat di punggungnya. Sekarang Bapak pulang, kunci pintu, dan jangan bicara pada siapapun sampai saya menghubungi Bapak lagi. Kita akan mengakhiri ini. Setelah Pak Maman pergi menghilang di kegelapan malam, Rina duduk sejenak di warung itu. Hujan di luar semakin deras, seolah alam turut merasakan beratnya beban yang kini ia pikul. Ia menyentuh tasnya, merasakan tekstur map plastik di dalamnya. Ia sadar, malam ini adalah titik balik. Penyelidikannya bukan lagi soal dugaan atau desas-desus. Ia kini memegang akar kebusukan itu di tangannya. Rina mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat kepada editornya di kota. Saya dapat buktinya. Ini besar. Siapkan tim hukum. Saat ia berjalan menuju mobilnya, kilat menyambar di kejauhan, menerangi jalanan desa yang sepi sesaat. Dalam kilatan cahaya itu,
Rina melihat sebuah mobil SUV hitam terparkir jauh di seberang jalan. Mesinnya menyala, namun lampunya dimatikan. Jantung Rina serasa berhenti berdetak sesaat. Mereka sudah tahu. Rina mempercepat langkahnya, masuk ke dalam mobil, dan segera mengunci pintu. Tangannya mencengkeram setir dengan erat. Rasa takut itu ada, nyata dan mencekik. Tapi rasa marahnya jauh lebih besar. Ia menatap spion, melihat mobil hitam itu mulai bergerak perlahan saat ia menyalakan mesin. "Ayo main!" desis Rina pada bayangan di spionnya. Ia menginjak gas, membelah hujan, membawa bukti yang akan meruntuhkan kerajaan kecil Lurah Hadi. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Rina tidak berniat untuk kalah. Pagi itu di kampung Mekarjaya tidak disambut dengan kicauan burung atau hangatnya sinar matahari yang menenangkan, melainkan dengan bisik-bisik tetangga yang terasa tajam menusuk telinga. Rina baru saja melangkah keluar dari pintu rumah kayu ibunya ketika ia menyadari tatipan-tatipan aneh dari warga yang melintas. Tatapan itu bukan lagi simpati seperti saat Nenek Siti pertama kali jatuh sakit, melainkan tatapan curiga, bahkan mencemooh. Di warung Bu Inah, suara-suara sumbang terdengar cukup keras untuk ditangkap telinga Rina. Tega benar ya, padahal ibunya sudah tua. Katanya dia mau jual tanah itu buat bayar hutang gaya hidupnya di kota. Celetuk seorang ibu dengan nada sinis. Iya, Pak Lurah bilang dia sebenarnya mencoba menyelamatkan Nenek Siti dari kelakuan anaknya sendiri. Makanya surat tanahnya diamankan. Sahut yang lain. Rina mengepal tangannya erat-erat hingga buku jarinya memutih. Lurah Hadi bergerak cepat. Ia tidak hanya bertahan, tetapi menyerang balik tepat di ulu hati Rina, reputasinya, dan hubungan dengan ibunya. Fitnah itu disebar dengan rapi, memutarbalikkan fakta bahwa Renalah yang serakah, sementara Lurah Hadi adalah pahlawan pelindung warga. Kembali ke dalam rumah, Rina mendapati Nenek Siti duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat pasi. Di tangannya ada selembar surat peringatan yang baru saja diantar oleh kurir desa. Surat pengosongan lahan. Isinya menyatakan bahwa tanah tersebut telah resmi beralih tangan kepada pengembang dan Nenek Siti diberi waktu 2 kali 24 jam untuk angkat kaki. Rina, suara Nenek Siti bergetar hebat. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Apa benar kata orang-orang? Apa kita harus pergi? Hadi bilang kalau ibu tidak pergi, polisi akan menyeret ibu karena penipuan. Rina berlutut di hadapan ibunya, menggenggam tangan wanita tua yang kasar karena kerja keras itu. Hatinya hancur melihat ketakutan di mata ibunya. Ini adalah taktik kotor Hadi, menekan orang tua yang tidak mengerti hukum untuk mematahkan semangat anaknya. Bu, dengarkan Rina, itu semua bohong. Tanah ini milik ibu. Tidak ada yang boleh mengusir ibu. Rina janji, hari ini semuanya akan selesai, ucap Rina dengan suara tegas. Meski dadanya bergemuruh, menahan amarah. Pilihan berat terbentang di hadapannya. Jika ia maju, ia mengambil risiko besar melawan orang paling berkuasa di kampung ini yang bisa saja melakukan hal nekat pada ibunya. Namun, jika ia mundur, fitnah itu akan menjadi kebenaran, dan tanah warisan leluhur ini akan lenyap selamanya. Integritasnya diuji. Rasa takut mencekik lehernya. Tetapi melihat air mata Nenek Siti, ketakutan itu berubah menjadi bahan bakar. Rina bangkit, mengambil tas berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan. Salinan sertifikat asli
yang ia temukan di lemari tua. Rekaman pengakuan mantan juru tulis desa yang ia datangi kemarin sore, dan surat pernyataan palsu dengan cap jempol yang jelas-jelas tidak cocok dengan sidik jari ibunya. "Jaga ibu sebentar ya, Nek." Rina meminta tolong pada tetangga sebelah yang masih setia sebelum melangkah tegas menuju balai desa. Suasana di balai desa sedang ramai. Lurah Hadi sedang mengadakan pertemuan terbuka dengan beberapa perwakilan pengembang dan warga, seolah ingin menunjukkan taring kekuasaannya. Ia berdiri di podium, berbicara tentang modernisasi dan kemajuan yang akan dibawa oleh proyek pembangunan di atas lahan warga, termasuk lahan Nenek Siti. Rina menerobos kerumunan warga. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat suasana hening seketika. "Pak Hadi?" seru Rina lantang. Suaranya memantul di dinding aula yang terbuka. Lurah Hadi terdiam sejenak. Senyum licik tersungging di bibirnya. Ia memandang Rina dengan tatapan meremehkan. "Ah, Nak Rina, datang untuk menyerahkan kunci rumah? Bagus, biar ibumu tidak perlu kami paksa keluar." Warga mulai bergumam. Ketegangan memenuhi udara. "Saya datang bukan untuk menyerah." Rina melangkah maju, berdiri di tengah aula, berhadapan langsung dengan podium Lurah Hadi. "Saya datang untuk mengambil kembali hak ibu saya yang Bapak rampas dengan cara curang." "Jaga mulutmu," bentak salah satu staf kelurahan. Namun Hadi mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. "Anak muda, jangan membuat drama di sini. Semua dokumen sah. Ibumu sudah cap jempol," kata Hadi santai, mencoba mempermainkan psikologis warga. "Warga sekalian tahu, Rina ini jarang pulang. Tiba-tiba pulang minta warisan. Siapa yang harus dipercaya? Cap jempol itu palsu." Rina mengangkat dokumen di tangannya tinggi-tinggi. "Ini adalah hasil uji banding yang saya lakukan." Dan ini Rina mengeluarkan sebuah dokumen tua yang warnanya sudah menguning, adalah surat tanah asli tahun 1980 yang Bapak kira sudah hilang. Di sini tertulis jelas batas patoknya dan tidak pernah ada transaksi jual beli. Wajah Lurah Hadi berubah merah padam. Ia tidak menyangka Rina memiliki salinan asli yang selama ini ia kari-kari untuk dimusnahkan. "Itu palsu. Kamu memalsukan dokumen negara," teriak Hadi. Mulai kehilangan ketenangannya. Ia turun dari podium, mendekati Rina dengan gestur mengancam. "Kamu pikir siapa dirimu? Melawan saya di kampung ini? Pikirkan nasib ibumu. Dia sudah tua, bisa sakit kapan saja. Kalau kamu terus begini." Ancaman terselubung itu membuat darah Rina mendidih. Ia tidak mundur selangkah pun. Ia menatap mata Hadi dengan nyali yang tak pernah ia duga dimilikinya. "Justru karena saya memikirkan nasib ibu saya berdiri di sini," balas Rina. Suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena keberanian yang memuncak. "Dan saya tidak sendirian." Dari pintu masuk balai desa, 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk, didampingi oleh Pak RT yang selama ini dayam-dayam mendukung Rina. Mereka telah dihubungi Rina 1 jam sebelumnya dengan membawa bukti awal. "Selamat siang, Pak Hadi," sapa salah satu polisi dengan nada dingin. "Kami mendapat laporan mengenai dugaan pemalsuan dokumen tanah dan intimidasi warga. Mohon ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan." Keriuhan pecah di balai desa. Warga yang tadinya termakan hasutan Hadi kini mulai sadar. Mereka melihat wajah pucat sang lurah yang biasanya angkuh. Bukti yang dipegang Rina dan kehadiran polisi adalah tamparan keras bagi kekuasaan absolut
yang selama ini mencengkeram. Mekarjaya. Hadi mencoba berdalih. Ini salah paham. Anak ini memfitnah saya. Namun, bahasa tubuhnya yang panik tidak bisa menipu siapapun. Rina tetap berdiri tegak di sana, di tengah kerumunan yang kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Ia menarik napas panjang, menghirup udara yang terasa sedikit lebih ringan. Ini belum berakhir. Proses hukum baru saja akan dimulai. Tetapi, saat melihat Lurah Hadi digiring keluar oleh polisi, Rina tahu ia telah memenangkan pertempuran terpenting. Ia telah membela martabat ibunya dan membuktikan bahwa kebenaran, meski sendirian, lebih kuat daripada kebohongan yang berjamaah. Di kejauhan, Rina membayangkan wajah Nenek Siti. Hari ini, rumah kayu itu tidak akan digusur. Hari ini, keadilan di kampung Mekarjaya mulai menemukan jalannya kembali. Udara di dalam ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi itu terasa padat, seolah menyerap kegelisahan dari setiap orang yang hadir. Suara pendingin ruangan yang mendengung pelan tidak mampu mendinginkan suasana panas yang menjalar di antara kersi-kersi pengunjung. Di barisan depan, puluhan warga kampung Mekarjaya duduk berimpitan. Mata mereka tertuju pada satu titik, kursi pesakitan di tengah ruangan. Rina berdiri tegak di sisi meja penuntut umum. Statusnya sebagai saksi pelapor sekaligus kuasa hukum bagi para korban memberinya tempat strategis untuk melihat segalanya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memuncak. Ini adalah hari penghakiman. Di seberang sana, Lurah Hadi duduk dengan kepala yang berusaha tegak, meski bahunya mulai merosot. Pria yang selama bertahan-tahan memegang kendali desa Mekar Jaya dengan tangan besi itu kini tampak kerdil di hadapan lambang timbangan keadilan yang terpampang di dinding belakang hakim. Saudara saksi, silakan sampaikan bukti terakhir yang saudara miliki. Suara hakim ketua menggema, memecah keheningan. Rina menarik napas panjang, menatap lurus ke arah majelis hakim, lalu melirik sekilas ke arah Lurah Hadi. Tatapan mereka bertemu. Dulu, tatapan Hadi bisa membuat Rina gemetar ketakutan. Namun hari ini, mata itu hanya menyiratkan kepanikan yang ditutupi oleh sisa-sisa arogansi yang rapuh. Terima kasih, Yang Mulia, ucap Rina dengan suara lantang dan stabil. Bukti yang saya bawa hari ini adalah kunci dari segala penyangkalan yang selama ini diteriakan oleh terdakwa. Rina menyerahkan sebuah diska lepas dan tumpukan dokumen tua yang kertasnya sudah menguning kepada panitera. Layar proyektor di ruang sidang menyala, menampilkan pindaian sertifikat tanah asli milik Nenek Siti, bersanding dengan dokumen palsu yang diterbitkan oleh kantor kelurahan di bawah tanda tangan Lurah Hadi. Perbedaannya sangat mencolok. Manipulasi tanggal dan luas tanah terlihat jelas bagi mata awam sekalipun. Namun, bukan itu pukulan telaknya. Rina memberi isyarat, dan rekaman audio mulai diputar. Suara yang keluar dari pelantang suara itu jernih dan tak terbantahkan. Itu adalah suara Lurah Hadi, direkam secara diam-diam oleh mendiang suami, Nenek Siti bertahun-tahun. Lalu sebuah bukti yang baru ditemukan Rina di balik bingkai foto tua di rumah sang nenek. Kalau Bapak tidak mau tanda tangan pelepasan hak ini, jangan salahkan saya kalau bantuan desa tidak pernah sampai ke rumah ini. Tanah ini strategis, Pak. Saya butuh untuk proyek ruko rekanan saya. Jangan jadi orang tua yang keras kepala. Suara ancaman itu menggema di seluruh ruangan. Gumaman kemarahan terdengar dari arah kursi pengunjung warga Mekarjaya.
Wajah Lurah Hadi yang tadinya berusaha tenang, kini berubah pucat pasi. Ia mencengkeram pegangan kursinya erat-erat, seolah kursi itu adalah satu-satunya hal yang menahannya agar tidak runtuh ke lantai. Pengacaranya tampak sibuk berbisik, namun bahasa tubuh mereka menunjukkan keputusasaan. Tidak ada argumen hukum yang bisa membela kejahatan yang terekam sejelas itu. Ini bukan sekadar administrasi yang buruk. Yang Mulia, Rina melanjutkan argumen penutupnya, suaranya bergetar menahan emosi. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis. Terdakwa telah memeras warga yang paling rentan, warga yang seharusnya ia lindungi. Nenek Siti kehilangan hak atas tanahnya, kehilangan martabatnya, dan dipaksa hidup dalam kemiskinan, sementara terdakwa memperkaya diri di atas penderitaan mereka. Sidang ditunda selama 1 jam untuk musyawarah majelis hakim. Waktu 1 jam itu terasa seperti seabad bagi Rina. Ia berjalan keluar menuju ruang tunggu, di mana Nenek Siti duduk di kursi roda, didampingi oleh beberapa tetangga yang setia. Wanita tua itu tampak rapuh, namun matanya memancarkan harapan yang selama ini telah padam. Rina berlutut di hadapan Nenek Siti, menggenggam tangan keriput yang dingin itu. Sebentar lagi, Nek, sebentar lagi semuanya selesai. Nenek Siti hanya mengangguk. Air mata menggenang di pelupuk matanya yang keruh. Terima kasih Nak Rina, terima kasih sudah mau berjuang untuk orang tua bodoh ini. Nenek tidak bodoh, nenek adalah korban. Dan hari ini dunia akan tahu kebenarannya. Bisik Rina, menahan isak tangisnya sendiri. Kemarahannya pada ketidakadilan yang selama ini menjadi bahan bakarnya, kini perlahan berubah menjadi rasa haru yang mendalam. Ketika palu hakim akhirnya diketuk kembali, suasana ruang sidang hening mencekam. Mengadili, suara hakim ketua terdengar berat dan berwibawa, menyatakan terdakwa Hadi Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pemalsuan dokumen. Vonis dibacakan, hukuman penjara selama 8 tahun, denda ratusan juta rupiah, dan kewajiban mengembalikan seluruh aset tanah kepada para korban, termasuk Nenek Siti. Sorak-sorai tertahan meledak di ruang sidang. Beberapa warga menangis, saling berpelukan. Lurah Hadi tidak bergerak, ia hanya menunduk dalam. Kedua tangannya yang kini diborgol gemetar hebat saat petugas membawanya keluar dari ruang sidang. Sang penguasa kecil yang lalim itu telah runtuh, digilas oleh roda keadilan yang ia remehkan. Rina tidak ikut bersorak, ia hanya berdiri diam, menghela napas panjang, melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya. Ia melihat Lurah Hadi digiring pergi. Dan anehnya, tidak ada lagi rasa benci yang meluap-luap. Yang tersisa hanyalah rasa lega dan sebuah pemahaman mendalam tentang konsekuensi dari hilangnya integritas. Sore harinya, suasana di kampung Mekarjaya terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan, seolah kabut gelap yang selama ini menyelimuti desa telah diangkat. Di halaman rumah Nenek Siti yang sederhana, Rina menyerahkan salinan putusan pengadilan dan dokumen pengurusan sertifikat tanah yang baru. Ini tanah nenek, sah secara hukum. Tidak ada yang bisa mengambilnya lagi, kata Rina lembut. Nenek Siti menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia mendekapnya erat ke dada, lalu menangis tergugu. Tangisan itu bukan tangisan kesedihan, melainkan pelepasan dari rasa takut yang telah menghantuinya selama puluhan tahun. Martabatnya sebagai pemilik tanah, sebagai warga yang dihormati,
dan sebagai manusia telah pulih sepenuhnya. Ia bukan lagi janda tua yang bisa ditindas semaunya. Kamu adalah malaikat penolong, Nak, ucap Nenek Siti di sela tangisnya. Rina tersenyum tipis, menggeleng pelan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Nek. Malam itu, Rina duduk di beranda rumahnya sendiri, menatap langit malam yang bersih tanpa awan. Bintang-bintang berkelip di atas kampung Mekarjaya. Perjalanan ini telah mengubahnya. Ia belajar bahwa menyeimbangkan profesionalisme dengan amarah personal adalah seni yang sulit. Jika ia membiarkan amarah menguasainya, mungkin ia akan bertindak gegabah dan kehilangan kesempatan untuk menjerat Hadi secara hukum. Namun, tanpa amarah itu, mungkin ia tidak akan memiliki keberanian untuk memulai perlawanan. Kisah di Mekarjaya menjadi bukti nyata bahwa keadilan, meski seringkali datang terlambat dan harus melewati jalan yang terjal, akan selalu menemukan jalannya menuju cahaya. Sistem mungkin bisa korup, kekuasaan mungkin bisa menekan, tetapi integritas dan keberanian satu orang untuk berkata tidak pada kezaliman adalah percikan api yang mampu membakar habis segala bentuk ketidakadilan. Rina menutup matanya sejenak, menikmati angin malam yang sejuk. Besok adalah hari baru bagi Mekarjaya, sebuah desa yang kini bersih, di mana setiap warganya bisa berjalan dengan kepala tegak tanpa rasa takut akan ditindas oleh pemimpin mereka sendiri. Keadilan telah terbayar lunas dan martabat manusia telah ditempatkan kembali di tempat yang semestinya.